Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 28. Aku dan Tiara saling berpandangan. Tentu saja terkejut, Pak Alvin tiba-tiba duduk di kursi yang sebelumnya ditempati Kak Ramdan. Kenalkan, saya suaminya Amelia, Alvin Mahendra. Pak Alvin menyodorkan telapak tangannya kepada Bang Rido, yang tentunya disambut hangat oleh pria itu. Saya kira Amel masih single, Bang, komentarnya. Pak Alvin hanya menanggapi dengan tersenyum. Saya Rido, Bang. Bang Rido memperkenalkan diri. Jadi kita mulai aja ya? Tanya Bang Rido. Kami semua mengangguk. Tiara aku lihat sesekali melirik Bang Rido yang tengah menjelaskan bangunan demi bangunan yang ia tawarkan kepadaku. Kalau lokasinya yang di belakang kampus, potensinya berapa persen? Tanyaku. Saya bisa menjamin 80%, makanya saya berani menaruh harga segitu, jelas Bang Rido. Aku kembali memikirkan lagi. Masih bingung memilih antara di dekat kampus atau dekat dengan lingkungan taman. Jika aku memilih di belakang kampus, sebenarnya memang peluangnya besar, karena aku melihat mahasiswa yang membuka bisnis perinan laku keras, ditambah yang berjualan makanan juga demikian. Tapi aku juga harus mempertimbangkan bahwa yang aku jual itu bukan perinan yang memang diperlukan mahasiswa, tapi adalah hijab, atau mungkin nanti aku tambah dengan gamis-gamis syar'i. Tapi jika aku memilih toko berada di dekat taman hiburan juga potensi sebenarnya, karena di Taman Melati yang letaknya tidak jauh dari rumah Pak Alvin itu kerap ramai pengunjung walau di hari-hari kerja, apalagi untuk hari libur. Sebenarnya sama-sama potensial, hanya saja ukurannya berbeda sayang. Kamu mau yang lebih luas atau yang standar aja? Tanya Pak Alvin. Aku yang tengah berpikir langsung tersadar, apalagi tadi ada kata sayang yang diucapkan dengan nada lembut oleh pria di depanku ini. Bang Rido tersenyum saja sembari menatapku, meminta untuk segera memutuskan. Bang, selain di tempat-tempat ini ada lagi, tanyaku. Ada, tapi aku nggak bisa jamin. Lokasinya di dekat gedung serbaguna. Di situ lahannya memang luas, cuma sepi memang. Aku menggigit bibir lalu menatap ke arah Tiara. Udah, pilih aja sesuai kata hatimu, Mel. Lagian suamimu udah beri opsi. Mau yang luas ya di belakang kampus, mau yang standar ya dekat taman itu. Tapi kalau untuk serbaguna, kalau untuk di dekat serbaguna, aku rasa tidak, jelas Tiara. Tatapanku malah bersirobok dengan Pak Alvin. Bibirnya berkomat kamit mengisyaratkan kepadaku untuk segera memilih. Saya pilih di belakang kampus aja, jawabku akhirnya, menimbulkan desah lega dari Bang Rido. Ya udah, kita bisa observasi tempatnya sekarang juga, mumpung lagi di lingkungan kampus, putus Bang Rido. Aku mengangguk, setuju dengan usulnya. Mel, maaf ya, aku nggak bisa nemenin observasi. Ini keluargaku ada telepon, katanya nenekku masuk rumah sakit. Tiba-tiba Tiara menahan lenganku, wajah Tiara sudah tidak nyaman. Innalillahi, ya udah Ra, kamu nggak usah temenin aku, lagian ada dia juga. Aku melirik ke arah Pak Alvin yang tengah mengobrol dengan Bang Rido. Maaf ya, Tiara terlihat merasa bersalah. Gak apa-apa, nenek kamu lebih penting. Makasih udah nemenin, hati-hati loh ya di jalan, kataku sambil mengelus bahunya. Iya Mel, mohon doanya. Pak Alvin, Bang Rido, saya permisi pulang duluan, ucap Tiara. Dua pria itu mengangguk dengan senyuman. Aku mengekori mereka di belakang. Terlihat Bang Rido langsung bergegas ke parkiran dan masuk ke dalam mobilnya. Sedangkan aku ditahan sebentar oleh Pak Alvin. Ada apa sih Pak? Jangan memperlambat, Bang Rido orangnya sibuk, kataku. Iya, makanya kamu ikut sama saya. Dia menggenggam tanganku hingga ke parkiran. Jangan sampai dia tahu kamu dan saya nggak jalan barengan, katanya ketika sudah duduk di bangku kemudi. Pencitraan, aku berdecak sambil memasang seatbelt. Kenapa kamu nggak bilang-bilang sama saya kalau udah nemu penyewa bangunan? Tanya Pak Alvin. Tiba-tiba kok, jadi aku nggak sempat ngasih tahu, balasku santai. Bapak tahu dari mana kalau saya ada janji sama Bang Rido? Tanyaku. Saya melihat kamu dan Ramdan masuk sini, jawabnya. Aku mendengus, mengapa pula dia malah membuntuti. Ramdan yang rekomendasiin tentang tempat itu ke kamu, tanyanya. Iya, jawabku. Kalian udah kayak pacaran aja, komentarnya. Matanya tetap mengarah ke depan. Kami gak pacaran ya Pak, ingat itu, kataku dengan tegas. Kamu udah tahu kalau dia jadi dosen tetap sekarang, tanyanya. Aku hanya diam, tidak ingin lagi menanggapi. Oh, pasti udah tahu ya, chatan setiap hari, sindirnya. Pak, sentakku, dia itu berisik sekali. Memangnya kenapa jika aku dekat dengan Kak Ramdan? Wajarlah aku mempersiapkan calon penggantimu jika nanti menjadi janda kan? Batinku.
Dia menoleh menatapku dalam diam. Udahlah, gak usah bahas Kak Ramdan. Aku membuang wajah, tidak ingin ditatap lama-lama begitu. Takut kepincut. Kamu gak ngehargai tawaran saya waktu itu, Mel. Saya bilang, kalau kamu udah nemu di mana tempatnya, kamu harus bilang ke saya. Tapi ini apa? Kamu malah milih mau observasi sama Ramdan kan? Tanyanya, mengungkit peristiwa yang lalu. Memang sih, dia pernah nawarin untuk nyariin tempat usahaku. Tapi terima kasih, saya tidak butuh bantuanmu, Pak. Dan alasanku ingin observasi dengan Kak Ramdan juga ya, karena aku tidak memerlukanmu. Gak usah bahas harga menghargai untuk suami istri di sini, karena bapak pun gak menghargai saya sebagai istri. Apa pernah bapak makan hasil masakan saya? Apa bapak gak pernah mikir gimana perasaan saya harus satu meja dengan pelakor? Pernah gak gitu ngomong-ngomong perihal menghargai? Gak perlu pak, malu sama kelakuan. Jelasku panjang lebar, mataku melirik dari samping untuk melihat reaksinya. Aku pikir dia bakal marah dan membentak-bentakku, tapi ternyata dugaanku salah. Amel, dia bukan pelakor, ucapnya dengan lemah, tidak keras maupun marah. Kalau bukan dia, berarti aku gitu, tanyaku, memprovokasinya. Bukan itu maksud saya. Dia itu pacar saya sebelum saya nikahin kamu. Dan kamu juga tahu, kelak saya bakal kembali sama dia. Ya setidaknya kamu bisa ngehargai gitu, dia sebagai calon istri masa depan saya. Jelasnya masih dengan nada yang sama, tidak ngegas. Tapi haruskah aku menghargai seorang pelakor? Ada-ada aja dia itu. Terserah istri masa depan atau apa kek. Iya, aku doain kalian langgeng sampai keriput, ucapku sambil melipat tangan di depan dada. Mengapa harus aku yang menghargai pacarnya? Bukankah kekasih haramnya itu yang harusnya menghargaiku? Apa nggak kebalik? Hanya membutuhkan waktu 10 menit, mobil Pak Alvin sudah teronggok di depan sebuah bangunan kosong, yang di sebelah kanan kirinya ada bangunan yang dijadikan jualan konter dan minuman pop ice. Ini bang, bangunannya, ucap Bang Ridho setelah aku dan Pak Alvin turun. Kalian bisa lihat-lihat kok ke dalamnya. Yuk, ajak Marido. Tangannya membuka pintu bangunan berukuran 10 kali 8 meter itu. Saat aku masuk, dapat kulihat di sana ada etalase yang tidak terpakai dan berdebu, namun cukup bagus. Juga ada mini cafe yang dirancang begitu cantik. Aku dapat membayangkan jika nanti tempat itu aku isi dengan kopi saset yang bisa langsung diminum oleh konsumen yang ingin bersantai sambil memilah mana produkku yang akan mereka pilih. Sebenarnya dulu ada seorang pembisnis yang mau menyewa. Ini memang didesain khusus untuk kafe, makanya ya begini tampilannya. Gimana? Tanya Bang Rino. Bagus, biar istriku nanti bisa melepas penat di kafe mini itu. Sayang, kamu mau dibelikan alat untuk bikin kopi juga? Tanya Pak Alvin. Wah, kenapa dia tahu apa yang ada di pikiranku? Boleh, jawabku sekenanya. Ya, intinya nanti kalian pikirin aja mau gimana konsepnya. Kalau deal dengan yang ini, hari ini bisa langsung kita tanda tangani kontraknya. Kalau masih ingin mikir-mikir, aku beri kesempatan. Sepanjang gak ada penawaran yang masuk ke aku. Jelas Bang Ridho. Gimana sayang? Kamu mau yang ini aja? Tanya Pak Alvin sembari memegang bahuku. Ingin sekali aku menepisnya, tapi tatapan Bang Ridho tidak pernah lepas dari menatap ke arahku dan Pak Alvin. Aku ini aja mas, ucapku, lalu menggeser badan, biar dia nggak terlalu dekat-dekat banget. Aku melihat ada sebuah kaca mini yang tergantung di tembok, karena terlihat berdebu, aku menggosoknya dengan tisu. Namun aku tidak tahu, ternyata pakunya yang menopang sudah tidak menancap kuat di dinding. Prang, aku terkejut bukan main, langsung berjongkok membereskan pecahan kaca. Gak usah dipungutin Mel, larang Bang Rido, ia mengibaskan tangan agar aku membiarkan saja. Pak Alvin berjongkok, memegang tanganku. Udah sayang, gak usah, nanti biar Bang Rido yang ngurus. Gak apa-apa, aku harus membereskan. Ini salahku juga mas. Au, aku meringis dan langsung menatap nanar darah yang mengucur dari jari manisku. Bang, obatin Amel, biar saya aja nanti yang beresin, ucap Bang Rido menatapku khawatir. Pak Alvin menyentuh bahuku lalu membantuku berdiri. Padahal bukan apa-apa, ini cuma lecet, sering juga di rumah aku mengalami sewaktu memotong ikan. Pak Alvin aja yang berlebihan. Di belakang ada wastafel itu bang. Cuci aja dulu biar gak infeksi. Kotak P3-nya itu di laci lemari dekat pintu keluar. Pak Alvin mengangguk, lalu membawaku ke belakang. Di sana ada kaca dan juga wastafel. Jari kelingkingku yang berdarah langsung dicucikan oleh Pak Alvin. Ceroboh, komentar Pak Alvin. Saya gak sengaja pak, kesalku tidak terima. Pak lagi pak, terus. Kamu mau Rido dengar? Aku mendengus sambil mengamati dia yang terus mencuci jemariku yang mengalirkan darah. Menatap wajahnya dari dekat begini selalu mampu membuat jantungku bersenam ria akhir-akhir ini. Pria jahat ini kenapa kadang baik, kadang sangat menyebalkan dan jahat seperti tadi pagi. Pak Alvin mendongak, matanya menatapku lekat-lekat. Tanganku memegang sisi wastafel saat wajah Pak Alvin semakin dekat ke arahku. Wah, mau apa dia? Terima kasih telah menonton.
Dadah, assalamualaikum.